Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian dalam video presentasi kami hari ini. Mata kuliah psikologi klinis kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Putri Ainur Rohmah, Kurota Yunisa, dan Rizal Effendi akan membagikan materi intervensi klinis. Kami sangat senang bisa berbagi informasi yang berharga bersama kalian semua. Mari kita menjelajahi bersama topik yang menarik ini. Definisi intervensi klinis adalah ikut campurnya orang lain terhadap masalah yang dialami oleh seorang individu. Dalam psikologi klinis, intervensi berarti membantu klien menyelesaikan permasalahan psikologis, terutama dalam hal emosional. Menurut Kendall dan Norton-Ford, intervensi klinis meliputi penggunaan prinsip-prinsip psikologi untuk menolong orang yang mengalami masalah dan mempunyai keinginan mengembangkan kehidupan yang lebih memuaskan. Poin yang selanjutnya yakni tujuan intervensi klinis. Yang pertama, ameliorasi, yakni membantu orang atau sistem sosial menangani masalah. Kemudian tujuan yang kedua, pencegahan meliputi usaha untuk memperkirakan masalah sebelum berkembang. Dan tujuan yang ketiga yakni pengembangan. Misalnya usaha untuk membantu meningkatkan keterampilan pribadi, hubungan, dan lingkungan. C. Prosedur intervensi klinis. Prosedur psikologi klinis adalah serangkaian langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang psikolog untuk menganalisis, menilai, dan memberikan intervensi terapi kepada individu yang mengalami masalah psikologis atau emosional. Dalam prosedur ini melibatkan banyak hal. Yang pertama, pengumpulan informasi. Mengumpulkan data tentang riwayat medis, riwayat perkembangan, lingkungan sosial, dan masalah yang dihadapi klien. Yang kedua, penilaian klinis. Psikolog menganalisis informasi yang dikumpulkan dan kemudian merumuskan pemahaman tentang masalahnya serta mengembangkan diagnosis. Yang ketiga, perencanaan intervensi. Berdasarkan penilaian, psikolog merancang rencana intervensi terapi yang sesuai dengan kebutuhan klien yang melibatkan terapi kognitif, terapi perilaku, terapi bicara, atau pendekatan lainnya. Keempat, pelaksanaan intervensi. Psikolog bekerja dengan klien dalam sesi terapi menggunakan pendekatan yang telah direncanakan untuk membantu klien mengatasi masalah psikologis yang dialami klien. Yang kelima, monitor dan evaluasi. Psikolog terus memantau perkembangan klien selama sesi terapi berlangsung. Evaluasi juga dilakukan untuk melihat serta menilai perubahan seperti apa yang dialami klien. Keenam, penutupan atau pemantapan. Setelah tercapai tujuan terapi, maka psikolog dan klien bersama-sama mengevaluasi hasil terapi, lalu membahas perkembangan yang positif dan merencanakan langkah selanjutnya. Yang terakhir, yang ketujuh, kode etik dan kerahasiaan. Psikolog wajib mengikuti kode etik profesi dan menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh klien. Poin D yaitu metode intervensi klinis. Psikologi klinis menggunakan berbagai metode intervensi untuk membantu individu mengatasi masalah psikologis dan emosional. Dalam mengenai kasus tersebut, maka banyak metode yang dilakukan seperti terapi bicara. Terapi bicara ini sendiri meliputi terapi kognitif, terapi perilaku, dan terapi psikodinamik. Yang kedua ada terapi kelompok. Sesuai dengan namanya, terapi ini untuk mengatasi masalah yang terkait dengan interaksi sosial dan dukungan dari rekan sebaya, memberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan strategi dengan orang lain yang mengalami masalah serupa. Yang ketiga, terapi pasangan atau keluarga. Terapi ini fokus pada dinamika hubungan dalam pasangan atau keluarga, membantu memecahkan masalah komunikasi, konflik, dan perubahan peran. Yang keempat, terapi ekspresi kreatif. Terapi ini biasanya menggunakan seni, musik,
atau drama untuk membantu klien mengekspresikan perasaan dan mengatasi traumanya. Yang kelima ada farmakoterapi. Biasanya terapi ini menggunakan obat-obatan untuk mengatasi gangguan mental tertentu seperti depresi, kecemasan, atau gangguan bipolar. Yang keenam yang terakhir yaitu teknik relaksasi dan meditasi. Teknik-teknik ini biasanya digunakan untuk meredakan stres, meningkatkan kesadaran diri, dan mengendalikan emosi. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu intervensi adalah suatu usaha untuk mengubah pikiran, perasaan, dan perilaku individu. Tujuan intervensi sendiri adalah untuk memecahkan, memperbaiki, dan mencegah timbulnya masalah, serta meningkatkan kemampuan untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian intervensi memiliki 7 prosedur. Yang pertama yaitu pengumpulan informasi, selanjutnya penilaian klinis, yang ketiga perencanaan intervensi, yang keempat pelaksanaan intervensi, yang kelima monitor dan evaluasi, yang keenam penutupan dan pemantapan, dan yang terakhir kode etik dan kerahasiaan. Metode intervensi klinis mempunyai 6 metode. Yang pertama yaitu terapi bicara, yang kedua adalah terapi kelompok, yang ketiga terapi pasangan atau keluarga, yang keempat terapi ekspresi kreatif, yang kelima farmakoterapi, yang keenam teknik relaksasi dan meditasi. Mungkin cukup itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wallahul muwafiq ila aqwamut thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.